adik Dede, Pak? Yang cabut perkara itu katanya diarahkan sama Pak Rudiana. Yang mana nih? Skenario tuduhan Dede, Pak. Dede itu tidak benar ya. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi tentang ada perbuatan dari Dede juga. Sebelumnya kenal bersama Aib, Pak? Tidak kenal. Sebelumnya Tidak kenal. Tidak kenal. Sebelumnya Tidak kenal. Tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal. Jadi Pak Rudiana sudah sebutkan di dalam BAP-nya, pada waktu itu kita lihat BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus tersebut, bahwa ada orang yang 11 orang, 8 orang, dan 3 orang katanya itu dinyatakan kabur. Di dalam BAP nomor 10 itu tadi juga disebutkan bahwa Pak Rudiana dengan timnya, rekannya, itu sudah ke desa yang namanya Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang kalau dari petanya itu adalah arah ke Brebes. Oke ya? Dan dari, katakanlah Desa Mundu ke Polres itu memakan waktu kalau naik kendaraan 40 menit. Jadi PP itu udah hampir 80 menit. Ya. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada 8 orang yang diperiksa, ditangkap, diangkut, ya, dalam waktu spare 2 jam, terus dia harus ke Desa Banjarwangun tadi. Polisi membuat pada waktu itu ada namanya atas nama Peggy, tanggal 15 September, pada waktu di Reskrim, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar pada waktu itu bikin 4 DPO. Tanggal 15 ini dah. Ada Panji, ada Dani, ada Peggy Perong, dan ada Andi. Jadi bagaimana Pak Rudiana bisa tahu? Jadi ini adalah kalimatnya Pak Rudiana tanggal 31, padahal Aib belum diperiksa, Dede belum diperiksa, orang-orang ini kita belum tahu segala macam, tapi sudah disebutkan. Ada loh nama-nama ini. Padahal interogasinya hanya berapa menit tuh untuk 8 orang. Secara umum saja, baik orang umum atau katakanlah siapapun yang punya pengalaman melakukan pemeriksaan, tidak mungkin dalam time frame 2 jam tadi harus ke arah Desa Banjarwangun. Dan ingat ya, waktu dia melakukan itu sudah dia temui ke rumahnya. Dalam hukum itu namanya penggeledahan. Karena masuk ke rumah orang. Berarti di situ harusnya di dalam berita acara DPO Polda udah jelas. Namanya siapa, nama jelasnya siapa, bapaknya siapa, fotonya ini juga udah jelas. Karena dalam penggeledahan itu atau mereka turun ke sana itu tuh harus ada kepala desa atau ketua RT-nya segala macam. Dan sayangnya itu tidak terkonfirmasi. Hanya seolah di timnya Pak Rudiana aja yang menyatakan. Pak Rudiana dan teman-temannya kemarin yang turun dalam tim tersebut. Jadi ada pelanggaran. Satu, dia sudah sebutkan nama sebelum itu. Kedua, penggeledahan yang dilakukan atau turun tadi tidak tervalidasi. Gitu loh. Pak, ini bagaimana? Karena seharusnya kalau tervalidasi muncul bahwa kami sudah ke lokasi, sehingga waktu dalam persidangan muncullah kepala dusunnya atau kepala desanya. Ini tidak ada. Dan akhirnya kita bisa lihat dalam surat keterangan DPO tidak ada ciri-ciri spesifik, tidak ada alamat jelas. Padahal dia kan sudah ke lokasi rumah. Rumah itu kan entitas yang di situ sudah ada orangnya. Sampai beliau membuat laporan palsu tadi, laporan kepolisian 1830. Ini rasanya tidak mungkin. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Betul, pada saat kami berempat coba mencari informasi dari mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart juga nyari CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan cuci mobil. Jadi kita samperin. Gambarin interview gitu ya. Artinya semua orang yang di situ kami tanya, Bang. Namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. Yang jelas saya tidak melihat dalam surat DPO yang dikeluarkan, daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh PG, tidak ada ciri-ciri yang tindik segala macam. Yang dijelaskan adalah tinggi 160, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Tinggi 160, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Yang dikeluarkan sangat umum sekali. Desa Banjarwangun, Kabupaten Mundu, padahal udah di 7 rumah. Padahal syarat DPO itu salah satunya harus melampirkan foto. Ini ada Panji yang juga tidak muncul namanya, tapi udah disebutkan. Ada Dani juga. Ini ada 4 nih namanya, tapi yang dimasukkan ke dalam berita acara termasuk dakwaan hanya 3. Sekali lagi kalau saya lihat peran-peran Andi, Dani, dan Peggy Perong ini kan peran-peran vital yang menusuk pakai samurai. Ya kesannya supaya dibentuk itu sadis, ya kan sadis, kejam segala macam. Ya, jadi ini adalah pelaku utama kita bilang gitu, tapi di by design. Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif karena 2 yang DPO itu di dalam BAP ini ada semua BAP di sini mengatakan
Mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO Pak? Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Apa? Nah, Bapak gimana? Kaitan keterangan para terpidana, saya tidak baca Pak. Cuman yang saya tahu pada saat saya gali informasi dari mereka bahwa menyebutkan di antaranya 3 orang yang belum diamankan, di si Dani, si Peggy alias Serong, satu lagi si Andi sama Peggy alias Serong. Jadi coba sekedar menyebutkan nama dan alamat. Karena dari keterangan yang lain kan cuma bawa bambu, mukul, segala macam. Oke, Ini jadi kita lihat kok bisa 18.30 tanggal 31 Agustus udah dituntut. Oke. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk Apa benar disiksa Pak? tidak ada Pak. Apa benar disiksa Pak? Tidak ada Pak. Apa benar disiksa Pak? Tidak ada Pak. Karena Itu pada saat katanya disiksa, pada saat digoreng atau di apa? saya nyerahkan di reskrim, posisi masih itu dan kami foto Pak. Ada dokumentasi. Bisa saya Bukan, propos. para pelakunya ini loh. Para Ya, pelaku betul. benar disiksa makanya Tidak mau ada Pak. ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan posisi masih utuh. Mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Kalau menurut ceritanya si Aibtu Rudiana ini kan dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri seperti itu. Padahal itu benar-benar adalah keterangan palsu, keterangan palsu, keterangan palsu. Jadi terkait keterangan Liga Akbar yang akan mencabut BAP di tahun 2016 karena diarahkan oleh Pak Rudiana. Itu silakan saja. Namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Yang kedua, kalau dia merasa mengetahui, mengalami dan mendengar sendiri, ya kan, dia pangkat Aibtu. Bisa menangkap beberapa orang, 8 tadi, 3 yang masih DPO, kemudian melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda itu berapa? Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu ini kan luar biasa. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu ini kan luar biasa. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu ini kan luar biasa. Saya mendasari informasi dari saudara D sama A, Pak, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, biasanya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, yang dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa itu? Susno Aji, bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari si Aib, kalau dia melihat dan hafal orangnya, Kapan orangnya? tidak betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aib, sekitar jam 16 Aib telepon saya. Ya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Ya. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Pak, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, 15 menit kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk menyerahkan ke SK. Ya, orang-orang ini adalah nama yang memang tidak ada, terbukti teman-teman kepolisian pada waktu tidak ada follow up sampai akhirnya terjadi perhatian publik pada waktu itu. Jadi 8 tahun ya tidak ada follow up, apalagi dengan katakanlah ini unprofesional, unprosedural, gitu kan, bahwa bagaimana mungkin seorang Polda bikin ciri daftar pencarian orang tanpa foto spesifik dan segala macam. Biasanya teman-teman seperti yang tadi, kita harus memastikan bahwa orang ini benar-benar pelaku atau tidak. Jadi kan dari orang subjek hukumnya, tempatnya, dan waktunya, gitu loh. Ini harus clear dalam tindak pidana umum. Jadi teman-teman kepolisian biasanya udah memastikan itu. Oh, ini loh rumahnya, sekolah terakhirnya di sini, kawannya di sini. Dia akan cek media sosialnya begini. Sehingga dapat nih, oh ternyata ini ada keterkaitan nih. Orang ini, geng yang 8 ini dengan ini. Tapi setelah kita lihat, ini kan terbukti akhirnya. Semua keterangan-keterangan yang timnya Pak Rudiana dalam persidangan pada waktu itu, yaitu ada Pak Rudiana, ada Pak Gugun, ada Pak Dodi, Pak Andi, itu kan dibantah semuanya. Bahwa keterangan itu tidak benar. Bahwa mereka membantah 8 terdakwa itu tidak benar gitu loh. Bahwa itu terjadi. Ini yang menjadi pertanyaan, nama ini kok bisa muncul kabur dibilang oleh Pak Rudiana, padahal Dede belum diperiksa, Aib belum diperiksa. Gitu loh. Hanya bermodalkan interogasi yang sebenarnya sangat rawan. Teknik interogasi dalam tindak pidana umum itu tidak bisa serta-merta. Makanya tadi Kapolri bilang saintifik.
Sayangnya semua udah bilang, baik Pak Dodi, baik Pak Gugun, Pak Andi, semuanya ngaku ada CCTV. Ya. Gitu loh. Kami sudah lihat CCTV di lokasi kejadian. Ingat loh, lokasi kejadian. Yes. Ada lokasi kejadian berarti ada peristiwa. Tapi kenapa tidak dibuka? Kalau itu adalah teman-teman yang katakanlah terdakwa hari ini atau terpidana 8 itu adalah pelakunya, tinggal buka. Ya. Tapi itu kenapa tidak dilakukan? Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini supaya bikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan ya lagi-lagi peristiwa perbuatan itu bisa jadi tidak ada atau ada orang lain sebenarnya yang melakukan, bukan orang yang 8 hari ini kita hadirkan. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang di Perumahan Pegadan memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan Pegadan, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja, tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena semua sudah